Dapat dari dalam ini. Karena gini Pak, Pak Firly ini punya track record yang buruk Pak. Oke. Nah, saat beliau menjadi sebelum menjadi pimpinan KPK, beliau kan pernah menjadi deputi penindakan di KPK. Oke. Saat itu saya kan sama Bang Novel dulu kan sebagai pengurus wadah pegawai, Bang Novel ketua, saya sekjen. Gitu kan. Kita sempat melaporkan berapa kali pelanggaran yang beliau lakukan. Mulai dari pembocoran dokumen, bertemu pihak berperkara, sampai pernah kita juga bikin petisi, penyelidik dan penyidik membuat petisi kepada pimpinan KPK, Pak Agus Raharjo dan kawan-kawan, agar memproses deputi penindakan saat itu, Firly, namanya waktu itu Firly, bukan Firly Bahuri. Firly Bahuri ini saat jadi pimpinan KPK. Oh, dulu cuma Firly? Firly saja. Oh. Pak Firly ini, kita menduga membocorkan kasus-kasus yang saat itu dalam proses penyelidikan, yang terkait dengan, kalau kita kan ada dua Pak, penyelidikan tertutup dan penyelidikan terbuka. Kalau tertutup ini kan OTT, outputnya. Nah, waktu itu kita duga banyak OTT bocor yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, setelah itu Pak Firly kan sebenarnya waktu itu kan hasil DPP, Dewan Pertimbangan Pegawai, Pak Firly itu harusnya dihukum. Tapi waktu itu oleh pimpinan KPK sebelumnya itu, Pak Agus Raharjo dan kawan-kawan, memilih untuk mengembalikan, sehingga tidak ada catatan pelanggaran. Berarti Pak Agus Raharjo takut sama Firly ya pada saat itu? Bisa jadi Pak. Nah, mudah-mudahan didengar Pak Laude ini. Iya, Pak Laude, Pak Saud, Bu Basaria, semua bertanggung jawab. Nah, setelah itu, beliau akhirnya bisa terpilih secara aklamasi oleh Komisi 3. Bayangkan, 56 anggota DPR Komisi 3 memilih Firly Bahuri. Ya, dia sudah rebranding Pak, nggak hanya Firly namanya, ditambahkan tapi ada Bahuri. Nah, 56 semua memilih Pak Firly. Dan akhirnya dia terpilih menjadi pimpinan KPK. Nah, saat menjadi pimpinan KPK, masih terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran, Pak. Di antaranya itu soal helikopter. Bapak tentu masih ingat ya? Betul, yang kita helikopter. demo. Nah, terus ada juga pelanggaran terkait dengan bertemu dengan pihak berperkara. Siapa itu dia ketemu? Pernah bertemu Lukas NMB. Wih, gila. Siapa lagi? Ya, padahal kan pimpinan KPK kan jelas ya Pak ya, tidak boleh bertemu dengan pihak berperkara dengan alasan apapun. Bahkan pihak-pihak terkait, bukan pihak saja terkait. Itu jelas. Tapi dia punya argumentasi lain. Nah, terus ada juga yang kasus SDM yang sempat viral. Ya, Bapak dan kawan-kawan melaporkan dulu ke Dewas dan juga melaporkan ke Polda Metro. Nah, itu juga belum jelas nih ujungnya kemana. Lalu hari ini, saat ini kita mendapat informasi kemarin Pak Syahrul Yassin Limpo diperiksa Polda terkait dengan dugaan pemerasan. Nah, ini ya kalau saya dengan track record ini, kita kan bicara menilai orang bukan dari omongannya ya Pak ya. Track recordnya ya? Track record. Rekam jejaknya? Rekam jejak. Kalau omongan ya Pak Firly membantah. Kita lihat juga kemarin Pak ya, dia membantah. Membantah tidak menerima serupiah pun. Mungkin benar, nggak menerima serupiah. Mungkin bentuknya dolar kali Pak.